Assalamualaikum, halo semua, saya Cutnana Nafisa dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Tantangan Baru Industri Pariwisata dan Lingkungan Hidup di Era New Normal. 7 bulan sudah, pandemi COVID-19 menebar ancaman di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini berdampak serius dan hampir merusak seluruh aspek kehidupan, baik itu secara perekonomian, sosial, maupun budaya. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling berdampak pada penyebaran virus COVID-19. Sederet pembatasan perjalanan yang membuat orang tidak dapat berlibur. Alhasil, industri pariwisata tidak dapat bergerak. Hal ini berakibatkan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya, bahkan ada yang dirumahkan. Sebelumnya, pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi virus COVID-19, seperti PSBB. Kebijakan ini berlangsung selama 2 bulan. Kemudian pemerintah membuat kebijakan baru yang disebut dengan New Normal. New Normal dinilai dapat mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dengan membuka kembali aktivitas dan aksesibilitas yang diyakini dapat memulihkan perekonomian baik itu dalam skala mikro maupun skala makro. Pariwisata berkelanjutan merupakan aspek terpenting bagi pengembangan sektor pariwisata di era New Normal. Untuk menerapkannya, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Untuk menjalankan suatu kegiatan selama New Normal tentu bukan hal yang mudah. Mengingat banyak sekali pertimbangan dan persyaratan yang harus diperhatikan dalam memberikan rasa aman kepada wisatawan dari ancaman COVID-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun program CHS. Protokol ini akan melalui beberapa tahap dimulai dari simulasi, sosialisasi, publikasi, dan yang terakhir dilakukannya uji coba. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu mendorong masyarakat untuk berwisata dalam kota atau wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara sangat berpotensial bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Manfaat yang didapat menjadi wisatawan di kota sendiri adalah biaya perjalanan murah, tidak perlu menggunakan maskapai penerbangan, bebas mengatur jadwal perjalanan, dan tidak merepotkan. Para pelaku industri pariwisata perlu mempersiapkan beberapa strategi khusus dalam melayani wisatawan selama COVID-19. Selain harus mewajibkan wisatawan memeriksa suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun, wisatawan dan pekerja wajib memakai masker, jaga jarak antar wisatawan, dan mengurangi kapasitas pengunjung, serta melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Para pelaku industri pariwisata juga dapat memberikan berbagai promo yang menarik, serta tetap konsisten memberikan pelayanan yang maksimal. Kebijakan New Normal. Kebijakan yang membuka kembali industri pariwisata di era New Normal perlu memperhatikan perkembangan wabah COVID-19 di daerah dan harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah. Namun, kebijakan New Normal menuai berbagai respon dan sikap dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagai masyarakat, ada yang setuju dan tetap menerapkan peraturan dan protokol kesehatan. Namun, ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Menurut Ridwan Amiruddin, penerapan New Normal yang dipilih pemerintah terkesan prematur. Pasalnya, penerapan New Normal dilakukan ketika kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Namun, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi suatu hal yang positif dan dapat juga menjadi suatu hal yang negatif. Dampak positif dari penerapan kebijakan New Normal adalah bangkitnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Mulai distabilkan kehidupan baik itu di bidang sosial, budaya, pendidikan,
dan kesehatan. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dari diterapkannya kebijakan new normal adalah melonjaknya peningkatan kasus COVID-19. Menurut saya, kebijakan new normal jangan hanya terfokus pada pendekatan kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Seharusnya pemerintah turut memperhatikan aspek lingkungan dalam penerapan new normal. Jangan sampai kondisi lingkungan yang sudah membaik beberapa bulan ke belakang akan kembali memburuk seperti awal sebelum adanya COVID-19. Kemudian perlu dilakukan kajian lingkungan strategis. Kajian ini dibutuhkan agar pemerintah dapat melindungi wilayah ekosistem yang dianggap memiliki daya tampung dan daya dukung untuk menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta memberikan izin usaha kepada perusahaan harus sesuai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan new normal, kita sebagai masyarakat harus mengikuti dan mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap kehidupan di era new normal. Kita sebagai masyarakat harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan pola sosial dan lingkungan. Kita juga harus menyesuaikan diri ketika beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berpikir secara rasional dan menumbuhkan sikap kewaspadaan dan ketelitian terhadap kehidupan yang akan datang nanti. Mari sama-sama kita jaga kesehatan dengan cara menjalankan protokol kesehatan dan bersama-sama mengimplementasikan kebijakan new normal dengan menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kita mampu melaksanakan dengan baik dan bijak, maka tidak hanya COVID-19 saja yang sirna, namun lingkungan kita akan tetap terjaga sehingga ekosistem dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.